Shalom sahabat-sahabat bijaksana channel yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan memagari kita semua dan berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi kita anak-anaknya. Bagi sahabat-sahabat terkasih yang belum menonton video kami sebelumnya, yaitu buah roh pertama kasih, buah roh kedua sukacita, buah roh ketiga damai sejahtera, buah roh keempat kesabaran, dan buah roh kelima kemurahan, kami sarankan untuk menonton video-video tersebut agar kita semua memperoleh pemahaman penuh tentang kesembilan buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Mari kita baca bersama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik adalah kata sifat yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti elok, teratur rapi, apik, patut, tidak ada celanya, tidak ada cacatnya, tidak jahat kelakuannya, tidak buruk budi pekertinya. Kebaikan atau goodness dalam bahasa Inggrisnya adalah salah satu sifat Tuhan. Dalam Keluaran 33 ayat 18-19, ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan melewatkan segenap kegemilangannya atau goodness dalam Alkitab versi New International Version. Daud juga mengatakan tentang Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Artinya Allah itu baik dan hanya melakukan hal-hal yang baik. Segala sesuatu yang jahat bukan berasal dari Allah. Manusia diciptakan oleh Allah pada mulanya baik. Namun, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita tidak bisa menemukan kebaikan dalam diri manusia karena manusia telah terkontaminasi oleh dosa. Paulus mengatakan ini di dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Tanpa perlu diajari untuk berbuat jahat, sejak lahir manusia telah berbuat jahat. Jika memang demikian, apakah tidak ada lagi kebaikan? Tuhan Yesus mengatakan, hanya Allah saja yang baik. Markus 10 ayat 18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kebaikan Allah dapat dilihat dari kesabarannya kepada semua manusia. Ketika Nuh membangun Batra, Allah dengan sabar menantikan pertobatan manusia-manusia zaman itu. Ketika manusia berbuat dosa, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Kebaikan Allah juga dapat dilihat dari anugerahnya kepada manusia. Agar manusia dapat diselamatkan, Allah telah menganugerahkan putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Kebaikan Allah dapat dilihat dari ciptaannya. Dia bukan hanya menciptakan manusia, tetapi juga telah menyediakan segalanya bagi kita. Tumbuhan dan binatang-binatang diciptakan untuk keuntungan manusia. Bahkan hujan pun diciptakannya untuk keuntungan manusia. Sahabat-sahabat terkasih, meskipun dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang baik,
dan hanya Allah saja yang baik. Namun ketika kita bertobat dan lahir baru, kita telah dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi dahan-dahan dan ranting-ranting yang menyerap makanan dari pokok anggur kita dan mengeluarkan buah-buah roh di sepanjang hidup kita. Kebaikan Tuhan mengalir di dalam kita dan melalui hidup kita. Nah, bagaimana cara agar buah roh kebaikan dapat berkembang dalam hidup kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca Alkitab dan berdoa. Alkitab penuh dengan petunjuk Allah untuk kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Bila kita membaca Alkitab, kita akan memahami perilaku-perilaku yang terbaik bagi kita, cara Allah berpikir, dan bagaimana kita seharusnya hidup. Bila kita berdoa, Allah akan berbicara kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu berada di dekat kita dan menolong kita untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Lebih dalam mengenai topik ini dapat ditonton di video kami yang berjudul Mengalami Tuntunan Roh Kudus. Poin yang ketiga, cara agar buah roh kebaikan dapat berkembang dalam hidup kita adalah melindungi diri kita dari pikiran-pikiran buruk. Apa yang kita tentukan untuk dilihat, dibaca, didengar, dan dipikirkan akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Jika kita mengisi pikiran kita dengan informasi negatif, kotor, atau salah, kita akan bersusah payah di bidang-bidang kehidupan ini. Kita tidak boleh mengizinkan televisi, video, atau film yang amoral dan najis secara rohani masuk ke dalam kehidupan kita, karena kita akan terkena dampaknya secara moral. Apa yang kita telan secara rohani, apa yang kita masukkan ke dalam jiwa kita, akan menentukan pertumbuhan rohani kita. Pikiran yang menimbulkan dosa, ibarat penyakit yang mematikan. Kalau kita tidak membasminya dengan segera, ia akan menyebar dan menimbulkan luka rohani atau bahkan kematian bagi diri kita. Dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sahabat-sahabat yang terkasih, jadi jika kita akan mengembangkan buah roh kebaikan dalam hidup kita, kita harus berani untuk menjadi berbeda dari orang-orang di sekeliling kita. Kita harus meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa. Kita harus mendengarkan dan taat pada suara Roh Kudus, dan kita harus melindungi diri dari pikiran-pikiran yang buruk. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan kita kali ini. Apabila renungan ini menjadi berkat bagi saudara, silahkan klik tombol like dan membagikan video ini agar dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.